Oke, saudara, sekarang kita teruskan. Nah, ini adalah alarm untuk perang. Alarm untuk perang. Saudara, bagaimana mungkin saudara berkata bahwa virus ini, saudara ya, terjadi tiba-tiba? No way. Saudara, 2015, tolong dipasang. Saudara, 2015, Bill Gates sudah bilang akan ada virus. Saya minta yang gambar corona. Jadi saudara, 2015, saudara, dia sudah buat kampanye dan dia sudah, saudara, keluarkan, saudara, gambar virus corona 2015. Make sense nggak, saudara? Dan dia berkata akan ada 10 juta orang yang mati. Karena itu seluruh dunia harus terima vaksin. Dan dia sudah buat vaksin. Dirikan pabriknya sejak 2015. Nggak make sense, saudara. Saudara bisa nangkep? Saudara, dan sekali lagi dia berkata karena itu seluruh dunia harus pakai chips. Supaya kalau ada yang demam, kalau ada yang sakit, bisa langsung diciduk. Saudara, itu nggak make sense sama sekali. Karena itu disuarakan 2015. Saudara-saudara bisa buka YouTube. Saudara, ada datanya. Ada seminarnya dia. Ada gambar virus coronanya. Komplit, saudara. Komplit. Ada semuanya. Saudara, buat yang di sini, itu adanya di yang kemarin. Saudara, di yang kemarin. Saudara, itu ada semuanya. Saya bisa tunjukkan semua buat saudara. Apa artinya? Saudara, antikris ada di depan pintu. Tujuannya apa sih? Loh, saudara, yang kanker mati 1 juta, tidak ada yang ribut. 2 bulan. Bagaimana mungkin ini yang 14.000? Semua gereja disegel, ditutup, dan tidak ada ibadah. Wake up, wake up. Bagaimana yang 1 juta dalam 2 bulan? Tidak ada yang peduli. Saudara, ini yang cuma 14.000. Seluruh negara-negara bangkrut dalam seketika. Tujuannya apa? Bikin bangkrut negara. Dan seluruh aset negara itu di take over. Dengan utang dan pinjaman. Saya tidak berkata satu pihak. Saya tidak mau peduli siapapun. Tapi yang bagian kita harus tahu. Ada yang namanya roh perusak. Ada yang namanya roh antikris. Ada yang namanya roh, saudara, kekejian, pembinasa. Saudara, ini lihat, saudara. Saudara, dia sudah munculkan. Ini pakai baju yang tadi, saudara tahu. Saudara sudah bisa search di YouTube 2015. Dia sudah munculkan. Bagaimana mungkin? Virusnya sudah ada. Saudara, mereka sudah memunculkan dengan jelas. Saya mau saudara ngerti, peperangan sangkakala sedang dibunyikan. Kalau hari itu datang, kalau chips itu datang, apakah kita bisa berkata tidak? Karena ayatnya berkata, barang siapa menerima tanda itu, maka dia dicoret dari kitab kehidupan. Saudara, apakah iman kita akan terus? Kalau saudara tiba-tiba ada pistol di depan kita dan berkata siapa yang ibadah ditembak mati. Hari ini saya berkata, peperangan sudah dimulai. Hanya virus yang 14.000. Dan ini adalah hasil doa kita menahan. Sekali lagi ya, mereka berkata 10 juta loh.
Saudara, dan karena doa kita, karena kita menahan, saudara bisa bayangkan Tuhan kita itu ajaibnya. Saudara 2019, saudara Februari, Tuhan suruh saya pergi ke tempat saudara virus itu dibuat. Saudara, kami tidak tahu, tapi Tuhan bilang kamu pergi peperangan. Saudara, ada sebuah tempat di mana virus itu dibuat. Di atasnya kecil, saudara, tapi itu di bawah tanah. Saudara, dan tempat itu, saudara, adanya di kutub utara. Saudara, minus 40. Why? Karena kalau ada matahari, virus itu bisa mati. Tapi kalau minus 40, virus ini gak bisa mati, saudara. Saudara, virus ini cuma tidur. Dan dia bisa dilakukan eksperimen apa saja. Saudara, dan bisa dipakai, dibawa kemanapun kalau itu mau digunakan. Saudara, 2019 saya peperangan di sana, mahal banget. Percayalah kalau enggak disuruh Tuhan, saya enggak mau ke sana. Ogah, enggak ada yang dilihat. Saudara, seluruh daerah cuma putih. Saudara, dan kemudian itu saudara minus 40. Dan saudara, saljunya itu segini, saudara. Jadi saudara, peperangan rohani itu di tengah timbunan salju jalan begini, saudara. Tidak ada makanan apapun. Mereka enggak punya kulkas di rumah karena kulkasnya di luar. Bisa ngerti maksud saya? Saudara, jadi semua makanan mereka itu cuma 3 macam, saudara. Tidak ada sayur, tidak ada buah, saudara. Makanan mereka itu ikan paus, saudara, dan itu dibekukan di luar, ditaruh saja di luar. Kemudian yang kedua, saudara, itu beruang kutub. Saudara, dan kemudian anjing laut yang gendut-gendut itu loh, singa laut dan anjing laut yang gendut-gendut itu. Saudara, dagingnya nggak enak, percayalah. Saudara, kami di sana makannya cuma itu. Makannya cuma itu. Dan kemudian satu ketika habis perang, saya bilang gini, aduh Tuhan, ya kami tinggal di hotel yang nggak ada buat masak. Jadi kami juga nggak bisa masak Indomie sendiri. Terus kemudian hari itu saudara pulang dari perang, saya masih ingat Tuhan itu baik sekali. Selesai perang, saudara, saya bilang begini, aduh Tuhan, kalau boleh ada dikit aja kuah aja. Ya saya nggak apa-apalah, ya pokoknya kuah, saudara. Dan tiba-tiba saudara, saya melihat ada satu tempat keluar asapnya. Kami masuk ke situ, ketok, dan ternyata orang Cina. Orang Cina itu memang ajaib, saudara. Sampai di kutub utara ada, saudara ya. Ini Cina asli ya, nggak bisa ngomong Indonesia, bukan Cina Indonesia. Cina asli, itu saudara ya. Dan saudara, dia satu-satunya kedai. Kecil banget restorannya, kecil saudara. Cuma sekarpet merah nih kira-kira, saudara ya. Saudara, kedai yang buka. Dan saudara mau tahu jualannya apa? Mie instan. Saudara, dan saudara mau tahu harga mie instan? Satu, saya bahagia banget. Saya bilang, oke, saya beli ya mie bakso, ya mie instan, mie bakso, nggak tahu mereknya apa. Saudara, dia buatin yang pasti nggak enak, saudara ya. Lebih enak, saudara, Indomie kita, super mie sedap, semua lebih enak. Saudara, mie-nya dia nggak enak banget, saudara. Tapi pokoknya mie instan, saudara, harganya berapa? Saudara mau tahu? 150.000. Itu mie instan termahal yang saya makan di kutub, saudara. Dalam hati, mendingan gua bawa Indomie saya dan bilang tolong masakin, nggak tahu harganya berapa. Tapi saudara, nggak boleh sama dia. Jadi saudara, saya belilah dia dan saya makan, dan itu merupakan makanan terenak selama ada di kutub, saudara. Selama ada di kutub. Tapi saya mau berkata, saya nggak tahu hari itu. Kalau hari ini ada virus yang sangat mengerikan seperti ini. Waktu kami perang, saya berkata berhenti, tidak bisa menjadi wabah, tidak bisa menjadi senjata. Kami stop. Saudara bayangkan, Tuhan suruh kami perang Februari 2019. Dan nama virus itu, saudara, stupid 2019. Betul? Harusnya diluncurkan 2019. Saudara dan saudara tadi dengar,
rencana mereka adalah 10 juta. Dan hari ini cuma anggaplah 20 ribu. Saudara, itu 0,02%. Karena itu saudara tahu kita ini bukan lagi kalah. Kita sedang menang besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita sedang menang besar. Amin. Saudara, rencana mereka kita tahan sampai tinggal 0,02%. Enggak 0,2 loh saudara. Wake up 0,02. Jadi saudara ngomong sama semua kuasa Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin, untuk menahan segala sesuatu. Tapi ini adalah alarm dan berkata, wake up, bangun, tahan antikris. Wake up, bangun, tahan peminasa keji. Wake up, bangun, tahan semua rencana iblis untuk membuat bangsa kita bangkrut. Karena bangsa kita harus masuk masa keemasan. Saudara, saya mau supaya